kebaikan, berlomba-lomba mencari kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba mencari kebaikan demi mendapatkan cintanya Allah. Berbagai macam cara ekspresi kerjanya seseorang. Dengan cara apakah dia melelang sesuatu barang yang memang dicintainya, untuk ketika ada sesuatu yang diniatkan niat baik ini. Contoh misalkan barang yang memang karena Rasulullah SAW dia memberikan baju kesayangannya kepada orang yang dicintainya. Dan pun ketika ada orang yang meminta bajunya, ketika itu Rasulullah melepas bajunya. Diberikan, itulah tanda kasih sayang, sedekah, satu sama saling memberi, satu sama saling menolong. Dan ketika ada orang yang model seperti ini, melelang barang yang disukainya, melelang barang yang dicintainya, ini sesuatu yang kita memberikan apresiasi tentunya. Bagi siapa sih orang tersebut rela menjual barang kesayangannya demi ada sesuatu yang dia yang dia bertargetkan, yang diberikan, yaitu apakah ada pembangunan masjid, musola, atau rumah panti jompo untuk anak yatim. Untuk mencapai ke situ dia rela untuk menjual barangnya atau dia melelang barangnya. Ya memang nggak seberapa, akan tapi inilah intansurullah wa yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong dia. Meskipun barangnya itu tidak ada harganya, akan tapi menjadi mahal. Karena kenapa? Innama a'malu binniyat. Yang mahal adalah niat seseorang itu, yaitu kebaikan-kebaikan. Artinya disinilah ada esensi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia paham. Artinya harta ini dibelanjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan takut untuk menyumbang, dan jangan takut untuk sedekah. Dan ya saya sebut si Hatta Lintar katakanlah, ini subhanallah, melang dananya yang ada di kepalanya itu kan masa prosesnya dia dari susah jumpal balik katakanlah. Akan tapi barang kesayangan yang penuh historisnya ini dia rela diberikan orang lain, dia rela diberikan dilelang. Ya memang targetnya dia ya paling sekian ternyata inilah ikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena niatnya baik, niatnya mulia, membangun sebuah bangunan masjid yang megah. Dan uangnya itu insya Allah halalan thayyibah, jadi halalkan oleh Allah karena sumbernya yaitu barangnya sendiri kemudian dijual yang menjadi halal. Dan ini yang menyebabkan orang lain itu jatuh cinta kepada Hatta Lintar. Ada gerakan-gerakan yang Allah sentuh dengan efek-efek kebaikan, sehingga ada hamba-hamba Allah yang memang secara spontan gerakan iman lalu ikut serta meresponsif niat baik daripada Hatta Lintar. Berarti dengan kata lain, ketika Atta melelang bandana ini, si Reja Paten ini memang disentuh ya? Iya. Maksudnya oleh Allah untuk ini. Dengan harga yang fantastis ya, 2,2 sekian M. Iya. Karena dia tahu kenapa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian menolonglah kalian untuk menggapai kebaikan. Karena ketakwaan, jangan tolong menolong untuk melakukan kemaksiatan. Artinya siapa tadi? Atta dan Reja Paten. Reja Pati ini orang yang memang adalah sesuatu yang memang cinta terhadap mungkin agamanya, keislamannya, religiusnya dia, spiritualitasnya dia, ini luar biasa yang perlu diapresiasi juga. Artinya gayung bersambut. Dan itu lagi-lagi digerakkan oleh Allah hatinya. Kebaikan-kebaikan ini merupakan salah satu adalah ikut campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian gerakan ini bukan gerakan sembarangan, gerakan bagi Allah, bagi seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya karena niatnya Hatta Lintar ini melelang bandananya memang semenjak dia sukses sampai sukses, dia rela disambutlah oleh orang yang banyak duit, digerakkan hatinya, nggak sayang. Artinya targetnya dia cuma sampai mungkin 20 juta, 30 sampai 100 juta, ternyata sampai 2 miliar. Dan ini luar biasa. Inilah dipertemukan
orang-orang yang ridho, orang-orang yang benar Allah tampakkan atas kekuasaan Allah. Ini sebagai contoh buat kita. Bagi orang-orang kaya yang berlebihan, kita lihat Atta dan orang ini saling berpacu. Fastabiqul khairat, dia berlomba-lomba mencari kebaikan demi mencapai tujuannya akhiratnya, demi mencapai tujuannya bertemu dengan Rasulullah, demi mencapai tujuannya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dirinya, dan dia akan kembali kepada Allah. Cuma berupaya kembali kepada Allah, bertemu kepada Allah, harus ada yang namanya pembuktian. Innal ladzina hajaru wa jaharu fisabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wa ulaika humul muflihun. Artinya sesungguhnya orang-orang yang hijrah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bi amwalihim, hartanya, wa anfusihim, jiwa dan raganya. Ketika dia kaya, ketika dia mempunyai uang yang memang katakanlah nggak terhitung jumlahnya, tapi hartanya dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin membangun sebuah masjid yang megah, yang mewah, sekiranya untuk suatu amal buat dirinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah menyampaikan man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, dzakari wa unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, asalkan dia beriman kepada Allah, fala nuhyannahu hayatan thayyibah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kehidupan yang lebih baik. Siapa? Di dunia, di alam barzakh, terlebih lagi ialah kehidupan yang lebih baik di akhirat, yaitu darul akhirat, kampungnya kita dan kita akan kembali, yaitu di negeri akhirat, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau misalnya sumber uang untuk yang membayar ini itu dipertanyakan, artinya sumbernya bukan dari hal yang jelas, karena menurut informasi kan tren itu sumber ini, uang ini adalah dari masyarakat yang menanam saham ke sini. Seperti apa ketika sumber uangnya yang untuk membayar itu adalah milik masyarakat? Ya, ini gini, memang kita ketika si penyumbang tersebut ada hak bagi orang yang menerimanya. Si penerima ini kecuali terlihat fisik dengan jelas, umpamanya mohon maaf lahir batin, sang penyumbang ini yang beramal ini ternyata dia punya klub, tempat maksiat, tempat kasino, tempat persinahan, tempat prostitusi dan sebagainya, maka ketika dia menyumbang miliaran, maka haram hukumnya, wajib untuk menolak si penyumbang tadi. Ini kewajiban kita bersama. Akan tapi ketika terjadi pertemuan tersebut secara spontan saja, saling merespon, ketika ada akad, ya, artinya ada namanya transaksi, dan ini disahkan hukum Islam. Nah, sumbernya bagaimana? Kita lihat orangnya saja. Mungkin siapa, Reza ya? Reza ini orang yang soleh, orang yang paham, orang yang ngerti masalah agama, orang yang mungkin agamis, religius, dia paham untuk menyumbang dengan uang yang memang sumbernya telah jelas. Dan kita sebagai manusia jangan sampai sujon kepada si penyumbang, husnuzon saja. Para netizen, selayaknya Anda ketika menilai ini maka harus tabayun terlebih dahulu. Boleh, ada hak kita. Akan tapi ketika suujon kepada orang penyumbang, ini bisa menyebabkan pahala Anda akan pindah kepada si penyumbang tadi yang telah Anda suujon. Oleh karenanya, bagi penyumbang ini insya Allah min ahlil khair. Meskipun saya melihat mengikuti perkembangan tersebut, insya Allah min ahlil khair. Insya Allah beliau adalah orang yang baik. Karena kayak investasi atau saham, kemudian ada uang orang tersebut yang belum nggak redok, katakanlah uangnya diboyong, dibawa untuk apa? Menyumbang masjid. Dia nggak boleh, harus ada minta redok. Dan ini tidak diperbolehkan karena si penyumbang ini harus orang yang mampu secara fisik, mampu dengan sedekah sesuai dengan takarannya. Nah, ketika ada orang yang menaruh saham banyak segala macam, di situ digunakan uangnya ketidak baik, umpamanya suatu yang kebaikan menyumbang masjid, latih jompo dan sebagainya, ternyata uang itu dipakai untuk ke situ, haram hukumnya. Bagaimana pahalanya? Tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi si penyumbang ini, kata Raja, mengerti dan paham uang yang dibelanjakan ini hasil jerih payah dia naruh saham. Dari saham tersebut ya tadi, husmin amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkim biha. Kata Allah, ambillah
harta mereka guna mensucikan jiwanya dan membersihkan hartanya. Dan itulah salah satu orang ngerti dan paham si raja tersebut, maka diupayakan untuk membayar zakat malnya atau apa dikumpulkan, zakat keluarganya kita nggak tahu kan, apa zakat adiknya, zakat kakaknya, zakat omnya, dan diakumulasikan lalu dipindahkan kepada yang lebih baik, nilainya lebih mulia di hadapan Allah. Ya tentunya keluarganya udah pahala tuh si Reja tuh. Omnya semua, bagaimana orang tua dalam alam barzah bersyukur dia seandainya jikalau umpama andai kata ibarat mereka hidup dalam kubur, pasti mereka bersyukur. Hari ini sudah diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala karena anaknya yang soleh sudah menyumbang yaitu ke masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bisa dinikmati pahala tersebut. Si penyumbang bagaimana? 2 kali lipat pahalanya. 2 kali lipat pahalanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi para penyumbang yang memang ada jiwa sudah kaya dan dermawan dan sosialnya sangat tinggi. Begitupun Atta Lintar, ini luar biasa dan ini harus diberikan apresiasi. Masa muda yang dihambur-hamburkan uangnya, tapi dihamburin buat di jalan Allah. Ini luar biasa. Orang seperti ini contoh buat kita. Mestinya kita malu pada mereka. Mereka sudah mengerjakan hal itu. Oke, kita next.